Kita ke Museum Pancasila ya. Iya. Halo semuanya, jadi sekarang kita berada di dapur umum yang digunakan para anggota pasukan pemberontak G13 PKI. Nah, rumah ini digunakan oleh PKI sebagai dapur umum untuk menyediakan logistik bagi sukarelawan PKI. Contohnya itu pemuda rakyat, Gerwani, dan gerombolan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pemilik dari rumah ini adalah Ibu Amroh, seorang warga desa Lubang Buaya yang berjualan pakaian keliling. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mendekati penduduk yang tinggal di sekitar Monumen Pancasila Sakti. PKI memerintahkan penduduk untuk mengungsi sementara karena ada latihan perang yang berlangsung secara besar-besaran di sekitar mereka, baik siang maupun malam. Ibu Amroh meninggalkan rumah tanpa kunci dan tanpa menerima uang saku dari PKI, juga menuruti permintaan PKI dengan harapan keamanan rumah dan isinya terjamin. Setelah meletusnya G13 PKI, Ibu Amroh kembali ke rumahnya dan menyadari bahwa beliau dibohongi oleh PKI. Beliau menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan dengan barang-barang yang berserakan di mana-mana dan perabotan rumah tangga rusak, beberapa bahkan hilang dan sebagian lagi tersebar di halaman dan kebun rumah. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di Rumah Pos Komando. Rumah Pos Komando ini adalah saksi bisu dari masa kelam sejarah Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, tepat pukul 24 WIB, rumah ini menjadi markas komando bagi gerombolan PKI yang merencanakan penculikan para perwira. Rumah ini menjadi markas komando bagi para gerombolan PKI yang merencanakan penculikan para perwira Angkatan Darat. Dalam bayang-bayang malam yang gelap, pasukan Pasopati di bawah pimpinan Letudul Arif menerima perintah untuk melaksanakan tugas berdarah. Pemilik rumah ini adalah seorang penduduk setempat, Bapak Suweb, seorang pedagang kelapa yang tidak terlibat dalam kegiatan PKI. Rumah yang terletak di RW 02 Lubang Buaya, Jakarta Timur dijadikan tempat persiapan oleh Letkol Untung, pimpinan gerakan tersebut. Dalam ruangan yang pernah dipenuhi dengan rencana jahat, terasa getaran emosi yang kuat. Keberanian dan kesetiaan para perwira TNI AD yang berjuang demi keutuhan bangsa serta pengorbanan yang tak terbayangkan melingkupi ruangan itu. Di antara tembok yang masih menyimpan sejuta cerita, terbayanglah keteguhan mereka dalam menghadapi nasib yang tak terelakkan. Rumah Pos Komando dengan segala peninggalannya menjadi sebuah peringatan yang meneguhkan hati kita. Ia mengingatkan kita akan harga yang harus dibayar demi menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Mari kita kenal para pahlawan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sambil berdoa agar tragedi serupa tak akan mengulang lagi di tanah air tercinta. Oke, saat ini sekarang kita ada di Monumen Pancasila Sakti. Di Monumen Pancasila Sakti ini ada 7 pahlawan revolusi yang patung-patungnya terdapat di sini. 7 pahlawan itu adalah Jenderal Ahmad Yani, Lejen Raden Suprapto, Lejen MT Haryono, Lejen Siswondo Parman, Maijen Donald Ignatius Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswominharjo, dan Kapten Pierre Andreas Tendean.
tentang adanya Dewan Jenderal yang bermaksud mengadakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Persiapan mulai diintensifkan. Rapat-rapat juga mulai diintensifkan. Di Rumah Syam diadakan rapat 6 kali dengan para kepala biro khusus daerah, 10 kali dengan oknum-oknum ABRI pengikut PKI, dan mengambil kesimpulan karena perimbangan kekuatan di Jakarta tidak menguntungkan PKI, maka diperlukan bantuan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam rapat dengan oknum ABRI, dibahas masalah pelaksanaan gerakan yang meliputi personil, logistik, pembagian tugas, pembagian sektor, dan sasaran serta konsep Dewan Jenderal. Rapat terakhir diadakan tanggal 29 September 1965. Diputuskan menamakan gerakan itu dengan Gerakan 30 September. Sasaran pertama, menculik para pejabat teras TNI Angkatan Darat dengan dalih menyelamatkan Presiden dari kudeta Dewan Jenderal. Peristiwa tiga daerah adalah gerakan rakyat yang terjadi pada bulan Oktober sampai Desember tahun 1945 di Tegal, Brebes, dan Pemalang. Peristiwa ini muncul karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan daerah yang masih dikuasai oleh bekas pejabat zaman Jepang dan tuan tanah yang dianggap menindas rakyat. Para petani, buruh, dan kelompok milisi kemudian mengambil alih kekuasaan daerah, menyita tanah dan harta milik orang-orang yang dianggap pro ke Jepang. Namun aksi ini kemudian berubah menjadi kekacauan karena disertai dengan penangkapan, perampasan, dan pembunuhan, sehingga pemerintah pusat akhirnya menertibkan keadaan dengan mengirimkan pasukan untuk memulihkan keamanan. Aksi teror gerombolan C. Mamat terjadi di daerah Banten sekitar tahun 1946 sampai 1947. Gerombolan ini dipimpin oleh C. Mamat, seorang tokoh yang menentang pemerintahan Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Tujuan utama kelompok ini adalah menentang dan menggulingkan pemerintah Republik serta menciptakan kekacauan di masyarakat. Mereka melakukan berbagai aksi teror seperti penjarahan, pembunuhan, dan perusakan fasilitas umum. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengirim pasukan keamanan untuk menumpas gerombolan tersebut agar stabilitas dan keamanan di daerah Banten bisa dipulihkan kembali. Aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel terjadi di Sepatan, Tangerang sekitar tahun 1946. Pasukan ini merupakan gerombolan bersenjata yang dipimpin oleh seseorang bernama Ubel-Ubel, dan mereka menentang pemerintahan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kelompok ini melakukan berbagai aksi kekerasan dan teror seperti penjarahan, pembunuhan, serta perusakan rumah dan fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk menggoyahkan kekuasaan pemerintahan Republik dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Pemerintahan kemudian mengirim pasukan keamanan untuk menumpas gerombolan Ubel-Ubel, sehingga keadaan di daerah Sepatan dan sekitarnya dapat kembali aman dan terkendali.
Pemberontakan PKI di Cirebon terjadi pada tahun 1946 di daerah Kedung Jati. Pemberontakan ini dilakukan oleh kelompok Partai Komunis Indonesia yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Tujuan mereka adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mendirikan pemerintahan komunis di wilayah tersebut. Dalam aksinya, mereka melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan dan pejabat pemerintah, serta menyebar propaganda untuk menarik dukungan rakyat. Namun, pemberontakan ini berhasil dipadamkan dengan cepat oleh TNI dan aparat keamanan. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti bahwa pada masa awal kemerdekaan, stabilitas politik Indonesia masih sangat rawan terhadap berbagai gerakan pemberontakan. Peristiwa revolusi sosial di Langkat terjadi pada bulan Maret 1946 di Langkat, Sumatera Utara. Peristiwa ini merupakan bagian dari gelombang revolusi sosial di Sumatera Timur, di mana rakyat bangkit menentang kaum bangsawan yang dianggap hidup mewah dan bekerja sama dengan penjajah Belanda maupun Jepang. Dalam peristiwa ini, istana-istana dirusak, harta kekayaan dirampas, dan beberapa bangsawan dibunuh. Tujuannya adalah untuk menghapus sistem feodalisme dan menggantinya dengan pemerintahan rakyat yang lebih adil. Namun, revolusi ini juga menimbulkan kekacauan dan korban jiwa, sehingga pemerintah Republik Indonesia akhirnya turun tangan untuk menertibkan keadaan dan memulihkan ketertiban di daerah Langkat dan sekitarnya. Pemogokan buruh SARP BUBRI di Delanggu ini terjadi pada tahun 1948 di Delanggu, Jawa Tengah. Peristiwa ini dilakukan oleh SARP BUBRI atau Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, yaitu sebuah organisasi buruh yang banyak dipengaruhi oleh PKI, yaitu merupakan Partai Komunis Indonesia. Para buruh melakukan aksi mogok kerja di perkebunan tebu karena menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, dan hak-hak buruh yang lebih baik. Namun, aksi ini kemudian berkembang menjadi gerakan politik karena dipicu oleh pengaruh PKI yang ingin melemahkan pemerintahan Republik Indonesia. Peristiwa pengacauan di Surakarta terjadi pada tahun 1945 sampai 1946 di kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Peristiwa ini bermula dari kekacauan politik dan sosial setelah Indonesia merdeka. Di Surakarta, masih banyak kelompok bersenjata dan laskar rakyat yang tidak sepenuhnya tunduk pada pemerintah pusat. Mereka melakukan aksi penculikan, perampokan, dan penyerangan terhadap pejabat atau orang-orang yang dianggap musuh revolusi. Selain itu, konflik antara kelompok Republik, laskar, dan pihak keraton Surakarta juga memperparah situasi. Akibatnya, Surakarta menjadi tidak aman dan sulit dikendalikan oleh pemerintah. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dipimpin oleh musuh. Tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan mendirikan negara komunis. PKI merebut kekuasaan di Madiun, menyerang aparat, dan membunuh tokoh-tokoh pemerintah serta ulama. Pemerintah lalu mengirimkan pasukan TNI di bawah Kolonel Sungkono dan Gatot Subroto yang berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Musuh tewas dan banyak pengikutnya ditangkap. Penculikan Jenderal A.H. Nasution. Penculikan Jenderal A.H. Nasution dalam peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965 gagal karena ia berhasil melarikan diri dari rumahnya di Jalan Tuku Umar, Jakarta Pusat setelah pasukan Cakrabirawa mengepung dan menembak rumahnya. Meskipun ia selamat, tragedi itu menewaskan putrinya Ade Irma Suryani dan ajudannya Kapten Pierre Tendean. Nasution lolos dengan bantuan istrinya Johanna Sunarti dan melarikan diri melalui pintu belakang dan memanjat tembok. Penculikan Ahmad Yani pada 1 Oktober 1965 pada pukul 5 pagi adalah bagian dari gerakan G30 SPKI, di mana ia dan perwira angkatan darat lainnya diculik secara paksa dari rumah mereka dengan dalih perintah presiden. Namun sebenarnya dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa yang didominasi PKI di bawah pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Ahmad Yani berusaha melawan namun ditembak mati oleh Sersan Jinjaji dalam upaya penculikan tersebut dan akhirnya menjadi salah satu korban G30 SPKI. Jadi kita sudah tiba di diorama penculikan Pierre Tendean.
Jadi pada 30 September 1965 malam, situasi di sekitar kediaman Jenderal Nasution tiba-tiba mencekam. Gerakan 30 September melakukan upaya penculikan terhadap Jenderal Ahmad Nasution, yang saat itu merupakan salah satu tokoh terpenting di Indonesia karena sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan. Dalam situasi berbahaya ini, Pierre Tendean sebagai ajudan Nasution merasa tanggung jawab besar untuk melindungi atasan dan negaranya. Saat mendengar suara gaduh, Pierre segera bangun dan bergegas keluar dari pavilion tempat ia tinggal. Begitu ia keluar, Pierre mendapati sekelompok orang bersenjata yang sedang mencari Jenderal Nasution. Untuk menyelamatkan atasan dan mencegah situasi semakin buruk, Pierre dengan berani mengaku sebagai ajudan Nasution. Ia berharap bisa menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi dan meyakinkan para penculik untuk melepaskan jenderal. Namun penculik keliru mendengar dan mengira bahwa ia adalah Jenderal Ahmad Nasution itu sendiri. Tanpa memberi kesempatan bagi Pierre untuk menjelaskan, para penculik mengikat kedua tangannya dan membawanya pergi dengan truk. Pierre ditangkap dan dibawa ke lubang buaya. Di sana ia mengalami nasib yang tragis.
Yang ini kenapa pakai kata yang ini merah? Iya. Itu pasukan Cakrabirawa. Dulu, sekarang namanya Pampres, pasukan pengawal presiden. Tahun 60-an namanya Cakrabirawa. Yang cewek juga nyiksa. Nah, kenapa mereka direnggut? Karena ada Jenderal Untung, itu panglima PKI-nya. Nah, makanya anak gue itu semua. Mereka semua pakai ini. Nah, diganti nama lah, Pak Pampres, pasukan pengawal presiden Rakyat. Dulu ini kebun karet, yang nemuin seorang polisi lagi ronda. Kalau dia nggak nemuin, itu nggak tahu tuh sebelum maut di situ. Nggak tahu ada kejadian ini. Buset. Tuh keliling dia, keliling kampung pakai sepeda, ketemu gerombolan mobil yang tadi. Baru ngeliat ini. Tapi untungnya nggak disiksa, tapi tetap dibawa sini bisa kabur. Bisa kabur, ketemu TNI sini kan ini angkatan udara nih, Alim. Lapor, ada gerakan penyiksaan ini. Kalau polisi itu nggak ada, nggak kebongkar kasus ini. Gitu. Jadi gerakan komunis itu dari Madiun 1928 hingga 1965 gitu. Karena kita dulu dekat Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Sekarang Uni Soviet ganti Rusia namanya. Pecah. Ada Moskow, ada Serbia, ya, ada Kroasia. Ini jalan sini. Makanya Pancasila itu kenapa kita ada bagus? Kalau Indonesia nggak ada Pancasila, pecah kayak Afghanistan. Perang antar suku, perang antar agama. Karena apa? 5 poin itu yang mengandung kehidupan di Indonesia. Orang beragama sila 1. Mau adil kemanusiaan. Mau bersatu, persatuan sila ketiga. Ya, kerakyatan ya. Supaya bisa dapat kerja baik. Dan itu bukti-buktinya nggak sembarangan. Makanya diuji nih kemudian. Karena PKI takut sama Pancasila itu. Satu-satu di dunia yang punya Pancasila cuma kita. Itu sampai ditanya Presiden Afghanistan. Indonesia kenapa ada 5 agama besar di dunia tidak pernah berantem? Karena kita punya Pancasila. Waktu itu Presiden Jokowi ditanya saat kunjungan. Bagus Pancasila. Nggak ada dunia ini punya Pancasila. Kalau kita nggak ada itu, kita nggak bisa foto-foto kayak gini. Oke, terima kasih hidup di Indonesia itu. Terima kasih Pak. Sekian video kita tentang Museum Pancasila Sakti. Terima kasih. Terima kasih ya.